Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat sehatnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Arsila selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi pemateri dan diskusi kita pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa melihat antusiasme yang luar biasa dari seluruh peserta yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Suhan Haris SPB dan saya kebetulan sudah 2 tahun ini dipercayakan menjadi pimpinan di SMA Negeri 1 Bangka Utara. Dipercayakan, tapi sampai kapan itu belum tahu. Dan saya aslinya orang Ogotua. Sudah kurang lebih 19 tahun saya di SMA 1 Bangka Utara. Lumayan lama. Pada kesempatan ini dari pihak panitia mempercayakan saya membawa salah satu materi. Pada materi ini wawasan biota Mandala. Tadi perkenalannya sudah nih? Anakku, sekarang kita masuk pada wawasan biota Mandala. Saya rasa kalian sudah pernah dengar ya tentang wawasan biota Mandala. Waktu SD masuk SMP ada kegiatan yang beres? Ada. Pasti pernah. Karena ini materi dasar ya, materi dasar. Kalian akan diperkenalkan biar kalian itu lebih memahami sekolah itu ya. Jadi wawasan biota Mandala bisa kalian lihat sendiri di atas. Kalian bisa baca di atas definisi, makna dasar dan unsur pembentuk konsep biota Mandala di lingkungan SMA ya. Tetapi pandangan di sini memiliki makna ya. Jadi wawasan di sini secara harfiah berarti pandangan atau tinjauan atau tanggapan secara indrawi atau sikap mental yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan biota Mandala berarti pengajaran atau pendidikan. Bisa? Kalau digabung, di situ kan ada wawasan. Nih, kita lihat ada. Kalau digabungkan apa itu menurut kalian? Versinya kalian, pengenalan lingkungan. Dari mana nak sebut namanya? SMP 2 Bangka Utara. SMP 2 di mana lagi ya? Alhamdulillah. Ya, kalau menurut siapa tadi? Saya lupa nak. Andreas, wawasan biota Mandala itu apa? Pengenalan lingkungan. Ada lagi? Ada lagi? Masa dari sekian orang hanya satu yang bisa menyimpulkan? Kalian sekolah untuk apa? Belajar untuk apa? Itu tahu kan? Nah, proses belajar itu seperti apa? Saya bisa lihat di sini. Kalian sebenarnya bisa, tapi ragu-ragu. Jadi kalau kalian masih proses belajar mengajar, kata ragu-ragu itu kasih hilang, kasih jauh-jauh. Jangan pernah takut akan kesalahan, kecuali kalian sementara tes, karena ada konsekuensinya. Kalau sementara belajar, kalau kita menjawab salah, itu kan salah satu proses untuk belajar. Tidak usah takut, kecuali kalian sementara tes, itu wajib. Kalian harus takut salah, karena kalau salah nanti tidak ada nilainya. Nah, begitu. Nah, tapi kalau proses belajar mengajar seperti ini, salah tidak apa-apa, karena bisa saja dari kalian salah itu akan menjadikan satu pengalaman untuk diri kalian. Kalau saya jawab begitu salah, itu akan berbekas di ingatan kita. Itu sebenarnya guru besar untuk diri kita ya. Jadi jangan pernah takut atau malu. Kalau misalkan ada teman kalian menjawab salah, misal ya, salah. Teman kalian
Ayo, belajar bisa toh? Masa tidak bisa? Tadi lancar di situ. Belajarlah untuk menghargai orang lain. Kita sama-sama saling menghargai kehidupan. Jadi, saya rasa di rumah kalian juga diajarkan, di SMP kalian juga diajarkan. Kalau ada orang bercerita di depan, tolong dengarkan dulu. Kalau ada sesuatu yang kalian mau sampaikan, tunggu waktunya. Bisa? Nah, dan kalau kalian mau menyampaikan sesuatu, izin dulu. Ya? Boleh? Sekarang perhatikan baik-baik. Wawasan Diata Mandala ini, di sini kita akan belajar bagaimana cara pandang kita terhadap lingkungan yang ada. Jadi biasanya kalau orang baru masuk kan kalau masuk itu saya pakai bahasa hari-hari. Kadang kita tahunya dari mulut ke mulut. Oh, di sekolah itu bagus, di sekolah itu tidak bagus, di sekolah itu seperti ini, di sekolah itu seperti. Kalau yang kita dengar itu sekolah negatif, berarti yang ada di negatif, ya kan? Kalau kita dengar itu positif, ya belum tentu juga positif yang kita beri, ya. Dan kita pikirkan. Nah, wawasan Diata Mandala ini, di sini kalian akan diperkenalkan tentang bagaimana sebenarnya SMA Negeri 1 Dampar Utara ini. Karena kita SMA, keberhasilan pendidikan di SMA sangat tergantung pada 5 CDP atau 5 pilar utama. Yang pertama, yang namanya sekolah anak, yang namanya di dalam lingkungan SMA itu ada 5 yang tidak boleh terpisahkan. Yang pertama, kepala sekolah. Ya, yang namanya sekolah harus ada pimpinannya toh. Jadi ada pimpinan, kepala sekolah. Kemudian ada guru, ya, ada guru, ada staf. Kemudian ada orang tua, ya. Kemudian ada kalian sebagai siswa, ada masyarakat. Nah ini warga sekolah ini termasuk orang tua kalian, ya. Harus memiliki tujuan yang sama. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti untuk membuat kalian jadi anak-anak yang cerdas itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah dan guru, bukan. Tetapi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab semuanya. Yang kelima itu, ya. Jadi kepala sekolah itu sebagai mesinnya, motornya, pemikirnya. Nah, yang dibantu oleh guru dan staf. Jadi guru dan staf itu sangat berperan penting juga di dalam sekolah. Jadi nanti kalian jangan berpikir, oh karena dia mengajar sama saya berarti itu guruku. Oh kalau guru yang si B itu tidak mengajar di kelasku berarti bukan guruku. Nah, kita di sini yang 5 pilar ini adalah orang-orang yang tidak bisa saling memisahkan. Misal ya, programnya sudah ada, kalian mau ikut, tapi orang tuanya larang, tidak ada tuh itu. Mudah-mudahan di angkatan ini orang tuanya semuanya mendukung program-program sekolah. Jadi perlu saya jelaskan sedikit, di sekolah kita ini nanti kalian akan dapat ilmunya dari kakak-kakak atau materi nanti yang berikut. Banyak organisasi. Kalau misalkan di SMP kalian kemarin itu yang kalian tahu hanya OSIS dengan pramuka, barangkali hanya itu ya. Kalau di sini banyak. Yang senang olahraga, silakan. Ada organisasi olahraga tersendiri. Kegiatan seni, ada seni tersendiri. Silakan gabung di situ. Yang suka masalah-masalah kesehatan, ada UKS, gabung di situ. Nah, ada beberapa organisasi itu yang suka, oh saya ini Bu suka kamu, saya kan dari pesantren, saya suka dakwah Bu, ada tersendiri, ada pembinaan iman dan takwa. Silakan gabung di situ. Nanti kalian, ada beberapa organisasi itu yang suka, oh saya ini Bu suka kamu, saya kan dari pesantren, saya suka dakwah Bu, ada tersendiri, ada pembinaan iman dan takwa. Saya sangat berharap setiap anak itu minimal ikut 2 kegiatan
OSIS wajib. Kenapa OSIS wajib? Karena itu yang paling tertinggi di sekolah. Ya, dari semua organisasi dialah yang paling tertinggi. Jadi organisasi lain silahkan kalian memilih. Boleh juga 3, tidak apa-apa, selama kalian masih mampu. Ya, silahkan ikuti dengan baik. Nah, kenapa itu? Saya kembali lagi ya. Kenapa kita bilang tadi memaku satu pemangku, apa pentingnya dia? Itu tadi, kalau mama larang kamu pergi sekolah, Ma, saya izin mau bikin acara ini, saya mau latihan ini, tapi mama dengan bapak tidak izinkan, berarti dia tidak dukung kan kita, tidak bisa juga jadi bapak. Ya, nah, maksudnya semua, ya, bukan berarti yang ada saja di sekitar ini, masyarakat sekitar ini siapapun yang menyangkut tentang pendidikan itu boleh gabung di sini. Pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian karakter dan wakaf. Kalau apa yang kalian tidak ketahui selama itu tidak melanggar undang-undang, mari kita belajar bersama di sini. Ya, tidak juga saya sampaikan seperti itu. Ya, apa yang kita tahu kita akan berikan, apa yang kalian butuhkan silakan diungkap. Kita akan berusaha mencari solusi. Jadikan sekolah kita sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di pusat teknologi, di teknologi anak-anak, kita di sini ada organisasi Ekom. Daripada kalian selalu upload sesuatu yang tanda kutip nanti ada kena hukum, sanksi hukum, lebih baik kalian saya sarankan masuk di Eko, belajar di situ. Mau belajar tentang kesehatan ada UKS. Nah, kebetulan pembina UKS-nya ada di sini, ada Ibu Irma. Mau belajar yang lebih banyak lagi tentang organisasi, ada OSIS. Ini Ibu Mardia. Kemudian Guru Wali. Guru Wali itu tempatnya kalian curhat. Guru Wali itu sama saja sebagai pengganti nomor 2 orang tua kalian. Lebih lagi perhatikan kalian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.